Berarti dulu enggak dong? Assalamualaikum. Hitam itu kan lambang kekuatan, putih lambang kebijaksanaan. Kalau saya hitam putih, Bu. Kadang Pak Isen di California tuh, Pak Kiarisen tuh. Dulu bijak sini, sekarang bijaksana. Selamat pagi. Mr. Bill datang nggak ya? Itu ini Bu Dini ini mirip orang yang kemarin ditangkap sama polisi yang mau pulang. Siapa Pak? Iya, pas. Kemarin katanya aku, sekarang Bu Dini. Besok Ya, sama. yang Bu Titi yang 2 hari yang lalu, ini yang kemarin, Bu. Pisang goreng. Oh, yang bawa pisang goreng itu. Macam. Ya, aja Pak Markon loh ini. Bisa hiburan ya Pak. Siap, udah 6 orang. Sini Pak Istiar belum Usianya masuk. ada tuh, usianya ada. Ya, assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Banyak yang nunggu sudah. yang Belum ditunggu dimulai, sudah karena nunggu Mbak datang. Neni. Iya. Lama tadi buka laptopnya. Suka lama ya. Iya, karena nunggu Bu Seni. Saya enggak gitu. Iya Bu Titi. Bu Seni Istiar pasti mana ditunggu, ini? Manis Pak juga Fer. nih kalau ketawa Bu Seni ini. Lapor saya hari ini sendirian, nyonya izin karena udah sibuk bikin gudeg dan lain-lain katanya. Haryoto, Pak Haryoto nih. Berarti Pak Haryoto. gambar kaca sendiri dong. Ya itu karena kalau ini teman-teman tuh carinya gudeg. Jangan seliwar-seliwar. Orang yang mau lihat nanti. Pagi Bu Zani. Pagi, Bu Dewi. Assalamualaikum Bu Ibu. Pagi Bu Jenny. Pagi. Oh paginya belum hidup ya? Hidup kok. Pak Har, gudegnya pakai manggar apa enggak? Sudah siap. Waduh itu kan janji juga itu yang kemarin saya kirim itu Pak. Sini manggarnya susah Pak. Wah, tak. Dari Kalau manggar. begitu belum komplit itu gudeg manggar yang paling komplit. Pasti. Nah itu bukan yang di Gudeg manggar. Tapan Timur Pak. Ya, mantap. Ya di Lebaran makan gudeg. 2 menit lagi. Ya. Ya, betul Pak Fardi. Bang Bu Zani suka gudeg. Dan sulit dicari. Bisa makan Bu. Sama pengirimnya saja ya Pak. Ada. Sama Kalau Hari ini Pak Istiar nggak ada. Ya ini sampai menjelang ini Pak Istiar belum muncul. Ya. Lagi bikin gudeg. Pulang kampung kali ya. Hari ini Pak Guru absen. Oh. Kenapa Bu? dapur. Itu baru masuk Pak Istiar baru masuk. Cepat mulai. Baru dirasain Pak Istiar. Pak Petri kalau saya Kenapa Pak? Pak Petri. Iya siap Pak Istiar. Ya. Pak Betri kan Masuk Pak Istiar. Kalau Pak Istiar terlambat juga masuk, pemandunya pulang semuanya ini. Jadi nanti Pak Petri bisa 30 seri terus-terusan. 30 seri jadi pemandu. Oke, Bu Nini siap. Ya, siap. Oke. jam 7.30 pas. Ya, pas. Hai. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah memasuki hari terakhir kita berpuasa. 9. Tapi tidak 29, Bu. sekali puasa kita
kita yang kita jalani dengan ber-PEP ya, ternyata makin kuat badan kita ya. Alhamdulillah. Ya betul. Itu marilah kita bersyukur atas nikmat sehat yang Allah berikan. Kita terus bisa dapatkan setiap detik, setiap saat. Untuk itu marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk mengucap syukur, terutama pertama kita akan doakan kepada founder dari Bio Energy Power, Bapak Hari Angga. Kedua, kita doakan juga pada para BEPers yang sudah mendahului kita, semoga sudah berada di sisi Allah yang Maha Kuasa. Yang ketiga, kepada para sakit, doakan ambil kali. Yang keempat, semoga pandemi lekas berakhir, bertatap muka, berkangen-kangen ria. Berikutnya, semoga apa yang akan kita lakukan pada hari ini dilancarkan, tidak ada sesuatu halangan dari Allah, dan keyakinan kita masing-masing dimulai. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Berikutnya saya akan membacakan siapakah yang akan memandu pada pagi hari ini. Yang pertama diawali oleh Ibu Nelly Marwondo, sekalian dengan pemanasan Ibu Nelly. Ya Bu, dari Rumah Sehat Pokel 4. Yang kedua, Ibu yang selalu ada di belakang, yang tidak pernah terlihat, hari ini akan terlihat dengan ceria. Ibu Romlah Amiruddin dari Rumah Sehat Pokel 2. Ya, siap Bu. Ya, Bapak yang dari Lampung ya. Bapak Suryono yang selalu senyum. Yang keempat, nah ini kakakku tercinta juga, Pak Agus Hadi. Ya Pak, dari Rumah Sehat Pokel 12, Billy Moon. Yes. Yang kelima, Ibu Sheni Lamran dari Rumah Sehat Pokel 11. Terakhir ditutup oleh Ibu Eli Lukitaningsih dari Rumah Sehat Pokel 3, Position, dan sekaligus doa penutup. Ya, oke. Ya, sekarang kita menyanyikan lagu Mas BEP kita. Nah, sebelumnya saya akan membacakan dulu peraturan-peraturannya. Walaupun saya yakin sudah pada hafal di luar kepala. Ya, pertama akan mute dan nanti yang berkepentingan meng-unmute. Setelah selesai di mute lagi. Yang kedua sudah saya lakukan nanti ya. Saya akan matikan. Yang ketiga, pemandu pertama mengawali latihan dengan pemanasan. Oke. Yang keempat, pemandu berikutnya melanjutkan tanpa menunggu. Dipersilahkan oleh host, jadi langsung. Pemandu terakhir, pemandu gerakan penutup dan doa. Host atau tuan rumah akan mengambil alih ya apabila ada sesuatu yang bermasalah dengan koneksi internet. Siap, nanti saya akan menggantikan, mudah-mudahan tidak ada. Semuanya lancar. Oke. Lanjut, yang memakai dua perangkat supaya tidak terjadi gangguan kita matikan. Terakhir, senyum lebar setelah menarik napas. Jangan lupa ya, ada penilaian untuk rupiah dan buku yang cantik dari Pak Dr. Usman. Oke, mari kita nyanyikan lagu BEP kita dengan semangat. Saya mute semua ya. Mas BEP, bukan lagu BEP. Oh, Mas BEP. Ya Pak, siap.
Mari kita teriakkan yel-yel untuk menambah semangat kita ya. Salam sehat 3 kali. BMPS 3 kali. Buka semua speakernya. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Yes. 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 Satu, tarik. Lima dua, tarik. Lima tiga, tarik. Atur nafas 3 kali. Tarik. 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 Nafas. 5 seri yang kedua. 1-1, tarik. Satu, dua, tarik.
Tarik. Dua, tiga. Tarik. Tiga, satu. Tarik. Tiga, dua. Tarik. Tiga, tiga. Tarik. Empat, satu. Tarik. Empat, dua. Tarik. Empat, tiga. Tarik. Lima, satu. Tarik. Lima, dua. Tarik.
Lanjut. Lanjut. 5 seri ketiga. Siap. 1, 1. Tarik. Satu, 2. Tarik. Satu, 3. Tarik. Oh, ini baru kemarin. 2, 1. Tarik. Oh ya. Dua, 2. Tarik. Dua, 3. Tarik. Tiga, 1. Tarik. Tiga, 2. Tarik. Tiga, 3. Tarik. Empat, 1. Tarik. Empat, 2. Tarik. Empat, 3. Tarik.
1, tarik. Tarik. Lima, 3, tarik. Atur napas 3 kali. Tarik. 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 Terima kasih. Mas Erik 4. 1, tarik. Satu, 2. Tarik. Satu, 3. Tarik. Tarik. Dua. Tarik. Tiga. Tarik.
3. Tarik. Satu. Tarik. Lima, 2. Tarik. Lima, 3. Tarik. Atur nafas 3 kali. Tarik. 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 Lanjut. Tuh. Kelima. Sama. 1, 1. Tarik. Dua. Tarik. Ketiga. Tarik.
3. Tarik. Satu. Tarik. Empat, 2. Tarik. Empat, 3. Tarik. Lima, 1. Tarik. Lima, 2. Tarik. Tiga. Tarik. 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 Lima seri terakhir. Kaki 1. Tarik. Dan kedua. Tarik. Dan ketiga. Tarik.
Tarik. Dua, tiga. Tarik. Tiga, satu. Tarik. Tiga, dua. Tarik. Tiga, tiga. Tarik.
Doa penutup, Bu. Ya, terima kasih. Alhamdulillah latihan pada pagi hari ini berjalan lancar. Semoga menambah kesehatan dan menambah imunitas kita. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sekali kepada para pemandu yang luar biasa yang pada hari ini sudah bekerja luar biasa mantul. Hanya tadi pertama kali dibikin sepaneng oleh Pak Amir karena laptop bermasalah sehingga saya harus berpikir untuk memberikan lagu. Memang itu suatu upaya untuk saya harus selalu siap mandiri ya. Bentar lagi ya saya mandiri. Sekarang belum mandi sendiri. Terima kasih anyway buat Pak Amir yang sudah selalu ikut memandu, menjalankan sebagai co-host di sini, membantu saya sehingga lancar acaranya. Terima kasih Pak Amir. Amir jangan marah. Ayo Bu Dini. Alhamdulillah. Kali lagi saya ucapkan mohon maaf apabila saya melakukan acara ini ada kesalahan. Semoga kita mendapatkan kesehatan yang kita idam-idamkan dan semangat selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, sebentar lagi kita akan selesai berpuasa dan semoga tambah sehat. Amin. Kembalikan kepada Bapak Supadio. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Maaf tadi listrik mati 3 menit. Oh gitu. Yes. Thank you Pak. Alhamdulillah, walaupun listrik mati 3 menit, tapi kita telah menjalani dengan lancar. Ada hal-hal sedikit, saya kira itu satu dinamika yang wajar. Terima kasih host dari Pokel 9, ya, Ibu Dini, dan selalu disupport oleh seniornya, itu Pak Amir. Karena Bu Dini waktu kecil yang ngomong Pak Amir, jadi tua masih diasuh Pak Amir ini. Iya. Ya. Dan alhamdulillah terima kasih Ibu Dini dan seluruh pemandu yang hebat-hebat, ya, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dan saya kira kita tidak usah lupa bahwa pada 2 minggu yang lalu kalau tidak salah Bu Amir juga memandu dan kemudian akan testimoni. Tapi testimoninya terpotong karena sesuatu hal. Jadi mungkin hari ini tolong sabar, nanti setelah foto kita akan mendengarkan testimoni dari Ibu Amir dan kemudian mungkin dilanjutkan dengan ibu-ibu yang lain atau bapak-bapak yang lain kalau ingin memberikan testimoni pada hari ini. Nah, terima kasih kepada seluruh pemandu dan alhamdulillah selalu berserta, semakin disiplin. Oleh karena itu tidak ada yang meng-unmute dan sebagainya. Cuman tadi hostnya malah lupa mem-mute sehingga diskusinya dengan cucunya kedengaran. Jadi ternyata mem-mute itu yang lupa biasanya host dan co-host sendiri. Host co-host itu mem-mute yang lain tapi dirinya sendiri kadang-kadang sok lupa dan itu sangat manusiawi. Pengalaman. Faktor U. Baik, silakan mari kita foto sejenak. Habis foto nanti kita akan lanjutkan dengan mendengarkan testimoni dari Ibu Amir atau Ibu Romlah. Yang saya mohon maaf karena 2 minggu yang lalu saya potong, ternyata beliau ada acara yang tidak mungkin tertunda. Mudah-mudahan hari ini tidak tertunda lagi. Oleh karena itu kita dulukan foto dulu daripada diomelin banyak orang. Ini kita foto, silakan Pak Amir. Ya. Amir kalau potret kan cepat gitu. 1, 2, 3, halaman 1 diulang ya, halaman 1 ya. 1, senyum, 2, senyum. 3 tersenyum. Iya, sebentar. Sebentar. Sudah Pak? Belum, sudah ada yang kedua. Sekarang halaman kedua, sebentar. Angkat tangan lagi.
Nanti dulu. Sekarang menuju ke halaman kedua. Kelihatannya tidak ada halaman ketiga. Ketawa, tangan diangkat tidak apa-apa. 1, 2, 3. Iya. Sementara proses foto sudah selesai. Dan semua sudah ada di WhatsApp kita semua. Baik, saya kira mari saya mohon di spotlight. Ibu Amir insya Allah akan memberikan lanjutan testimoni yang terpotong 2 minggu yang lalu. Kami persilakan Bu Amir, Bu Romlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana ini ya awalnya? Jadi pertama kali saya mengenal BEP itu di kompleks saya ya. Kalau mendengar olah nafas dan olah gerak gitu. Tapi olah geraknya itu kan cuma tangan-tangan doang ya. Jadi saya berpikirnya ya untuk memaintain pernafasan dan mungkin tangan-tangan saja gitu yang nanti akan menjadi lebih baik. Lalu ikutlah saya. Saya pertama kali sempat ketemu Ibu Dewi. Mungkin Ibu Dewi sudah lupa kali ya. Saya nanya Bu Dewi, kalau saya cuma latihan seminggu sekali itu ada efeknya enggak? Wah, nggak ada gitu kata Bu Dewi. Nggak ada tuh sama sekali, nggak ada efek gitu. Waduh, terus harus berapa kali? Saya setiap pagi sore gitu, Bu Dewi. Waduh, pagi sore gitu. Jadi saya sudah ini dulu lah. Aduh berat, tapi ya nggak apa-apa lah dicoba gitu ya. Akhirnya saya coba cuma setiap pagi gitu ya. Memang hasilnya kelihatan jarang pilek gitu. Jadi kalau mau pilek-pilek nggak jadi. Seperti mau batuk juga nggak jadi. Suatu ketika bincang-bincang dengan Pak Yulia. Nah, saat ketemu Pak Yulia membicarakan olah geraknya terus saya cerita ke Pak Yulia, saya punya masalah di pinggang ya. Pinggang selama ini saya maintain dengan berenang. Jadi seminggu itu BEP berapa kali sama berenang juga. Tapi karena saya nggak punya kolam renang sendiri ya berenang di tempat umum ya. Di sungai. Terus datanglah pandemi. Saya bilang ke Pak Yuliam, saya kombinasi dengan berenang. Pak Yuliam memberikan ini pernyataan, oh BEP itu bisa kok Bu buat pinggang gitu. Nah saya tuh nggak percaya, masa sih gerakannya cuma tangan-tangan doang gitu di atas gitu. Saya nggak percaya gitu. Ya nggak apa-apa lah Ibu sambil dikombinasi dengan berenang sama tetap BEP-nya jangan berhenti. Nah akhirnya tibalah ada pandemi itu. Saya betul-betul stop berenang karena tidak ditutup kolam renangnya ya. Akhirnya suatu gimana ini ya pinggang saya ya. Saya takut kan kalau nanti kambuh lagi gitu. Ternyata dengan rajin BEP pinggang saya tetap nggak apa-apa sampai sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi terbukti bahwasanya gerakan-gerakan olah geraknya itu tidak hanya terbatas di bagian atas badan, tapi bisa berefek ke semuanya. Hanya itu testimoni saya, Pak Padio. Ya, matur nuwun. Terima kasih sekali. Ya itulah orisinil dari apa yang dialami diceritakan kepada kita semua dan masing-masing pasti punya ada testimoni yang beraneka ragam. Dan kita syukuri bahwa ternyata pandemi itu hikmahnya juga banyak, termasuk Ibu Romlah, Ibu Amir merasakan hikmah dari pandemi. Dan tidak berarti kita berharap pandemi agar berkepanjangan ya, jangan. Jadi oleh karena itu kita tetap kalau BEP itu kalau boleh diibaratkan seperti pengganti obat sebenarnya ya. Pak
Pak Aswadaris sudah sangat sering mentestimonikan pengalamannya bahwa ya semacam pengganti obat. Jadi kalau obat itu 2 hari sekali misalnya dosisnya, ya kita 2 hari sekali. Baik, terima kasih Bu Amir. Dan tadi cerita dari Bu Amir itu bisa kita tarik antara lain bahwa memang betul self healing itu terjadi pada saat kita melakukan olah nafas dan dikombinasikan dengan olah gerak. Betapa olah gerak itu juga menjadi sangat penting karena itu adalah melakukan positioning daripada energi yang diproduksi pada saat kita sedang melakukan olah nafas. Gitu ya. Jadi dua-duanya sangat penting ya. Kalau dilihat ditimbang-timbang mana yang lebih penting, karena dua-duanya sangat penting ya, itu ya lebih penting sebenarnya ya olah nafas. Karena basicnya adalah olah nafas, dan olah nafas itu memproduksi energi, dan manusia sejak dilahirkan selama masih makan dan masih bernafas, itu otomatis tubuh itu akan memproduksi energi secara terus-menerus. Asal masih makan dan masih bernafas. Gitu ya. Kalau salah satu berhenti, maka produksi energi akan berhenti. Kemudian energi tadi akan bisa dilipat gandakan dengan melakukan olah nafas. Gitu ya. Setelah olah nafas itu energi menjadi berlipat ganda, kemudian dipositioningkan melalui jurus atau olah gerak. Dan dahsyatnya Haryangga itu karena mengkombinasikan dan dari berbagai macam sumber ilmu pernafasan, akhirnya terungkap juga bahwa seluruh badan cakra, apabila kita dekatkan olah nafas melalui cakra, cakra itu adalah bahasa lain dari kantong-kantong energi. Di dalam tubuh kita itu ada 7 kantong energi atau cakra yang ternyata disentuh dan distimulasi oleh olah geraknya PP. Gitu. Jadi oleh karena itu dengan melakukan olah nafas, olah gerak sebaik mungkin, baiknya itu ukurannya apa? Baiknya itu ukurannya ya gampang aja lah. Karena tinggalan Haryangga atau warisan Haryangga melalui videonya cukup banyak, dan video satu dengan yang lain itu pada pakemnya tidak ada perbedaan sama sekali, walaupun mungkin ada sedikit bukan perbedaan tapi penyesuaian terhadap medan mungkin ya. Jadi sejak ditemukannya sampai pada tataran terakhir itu ada sedikit-sedikit perbedaan, tapi pakemnya tetap sama. Oleh karena itu saya hanya berani supaya terwakili semuanya, saya share video-video yang paling mutakhir. Video yang dilakukan oleh Haryangga paling mutakhir itu adalah 3,5 bulan sebelum beliau menghadap Ilahi. Jadi pada 1 Mei 2016 ada Latgabnas kedua di Bandung, kemudian sempat diambil dan dari samping dan dari depan, mudah-mudahan itu bisa mewakili dari video-video Haryangga yang lain, dan itu kami share semuanya. Dan pengalaman Pak Bu Amir tadi bisa kita gunakan sebagai salah satu sumber bahwa kalau dilakukan secara rutin, secara kontinu, dan secara konsisten, ternyata hasilnya akan juga lebih baik lagi. Saya kira itu, dan mungkin ada yang lain. Terima kasih Bu Amir ya. Kalau berkenan Ibu Amir nulis dikit gitu. Jadi saya pokoknya mari kita support Dr. Rusman pelan-pelan, sudah semakin banyak ya. Pelan-pelan nanti semakin lama semakin ya, perlu kesabaran memang untuk bisa menghimpun testimoni ini. Kami persilakan yang lain kalau ingin menyampaikan testimoninya. Ya, hari ini memang kita peruntukkan khusus untuk bertestimoni. Silakan kalau ada. Ya. Kalau belum ada ya nanti kita tunggu setelah Lebaran. Mudah-mudahan karena testimoni pada puasa mungkin juga kurang. Silakan, ada nggak? Saya boleh bicara sedikit, Pak? Oh, monggo silakan. Banyak juga nggak apa-apa. Mau terkait kepada Ibu tadi yang pinggang. Sebetulnya justru BP ini menyasar pinggang itu di gerakan ketiga. Karena
ketiga itu langsung mencoba mendistribusikan ke oksigen di daerah pinggang. Ke atas, ke bawah itu semua ke pinggang itu. Jadi pinggang itu memang spesial tuh di gerakan ketiga. Makanya bukan karena kebetulan saja, tapi memang sasarannya ke pinggang. Seperti kalau yang di kening itu untuk ke kepala dan ke perut yang paling banyak itu di daerah sini, jantung dan segala macam. Tapi khusus gerakan ketiga itu adalah mereka membentuk sel-sel daerah situ yang banyak saraf tepi ada di situ semua, ya kan? Nah, ini dikaitkan dengan, tapi nanti saya belum mau testimonikan istri saya. Pinggang itu yang sakit, yang ditakutin orang. Apa tuh? Saraf kejepit. Itu sampai sekarang itu hilang sama sekali. Jadi hanya sakit pinggang dikit mungkin itu cepat hilang. Yang berat kali aja seperti si saya itu, ya kan? Wah, udah diukur-ukur pun di Bandung sana di Jalan Halmahera, ahli tulang mau dioperasi. Tapi kebetulan sebelum mau dioperasi dia agak nolak-nolak, ngundurin diri, ketemu sama Pak Hari. Nah, dengan treatment Pak Hari itu sampai sekarang tidak terasa lagi sakit sama sekali. Jadi pinggang itu bukan karena kebetulan, karena jelas gerak salah satu gerak ketiga itu memang sasarannya ke daerah pinggang, belakang lah, tulang-tulang belakang. Itu aja Pak, mengingatkan. Gitu. Ya. Terima kasih Pak Aswar. Ya, jadi supaya tidak dimonopoli oleh seseorang, makanya kita beri kesempatan teman-teman ya untuk memberikan refresh terhadap apa-apa yang ada di dalam BIP itu. Jadi oleh karena itu tolong Pak Aswar, walaupun on behalf of Bu Yuyu gitu ya, kalau berkenan atas izin Bu Yuyu untuk memberikan testimoni khususnya mengenai apa yang dialami Bu Yuyu. Bapak sudah janji tapi belum dipenuhi. Ya, belum diinterview lengkap Pak. Jadi dahsyat itu. Lupa tuh tanggal-tanggal waktu sakit apa tuh ada catatan. Ya. Jadi Pak Aswar suami istri itu dahsyat sekali karena Pak Aswar mengidap berbagai macam penyakit dan akhirnya ya kemarin Ibu Umi pada saat testimoni juga mengatakan tidak berani mengatakan sembuh, dan Pak Aswar nggak ada waktu itu. Saya mengatakan Pak Aswar pun juga tidak berani mengatakan sembuh, karena sembuh itu yang mendeklar harus dokter. Jadi Pak Aswar hanya mengatakan bahwa gejalanya itu sudah 99,9% hilang. Tapi apa itu dalam kategori sembuh atau tidak ya dokter yang bisa mendeklar. Ya, karena memang kebetulan selama ini yang saya ketahui ya tidak semua, tapi ada penyakit tertentu ternyata BIP itu seperti obat. Jadi kalau obatnya berhenti kadang-kadang harus kumat lagi gitu ya. Jadi oleh karena itu terima kasih Pak Aswar. Ya, yang lain mungkin untuk menambahkan atau ada testimoni ya. Saya menambahkan sedikit Pak, menambahkan apa nih ya. Kalau tadi Pak Azwar sampaikan bahwa sakit pinggang itu dari ketiga ya Pak ya, yang gerakan ketiga. Kalau saya merasa itu gerakan kedua Pak. Jadi rasanya itu urat-urat atau tulang di belakang tertarik waktu saya ke atas. Gitu aja. Terus yang kedua saya ingin tanya Pak Pajo, kenapa BIP tidak didahului dengan gerakan ringan Pak, misalnya leher ke kiri, ke kanan seperti senam-senam lainnya? Saya ingin tanya itu. Terima kasih. Iya, sayang penemunya sudah almarhum. Kalau pertanyaan itu mestinya ditanyakan kepada penemunya. Kalau karena di dalam beliau sebelum wafat ya, tidak sesaat beberapa bulan sebelum wafat, beliau menuangkan satu sebenarnya ini kode etik untuk pelatih. Kode etik untuk pelatih itu sangat keras sekali. Beliau mengatakan bahwa dilarang keras bla 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 bla, dilarang keras bla 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 bla. Sehingga kenapa BIP itu seperti itu? Cuman saya bisa mohon maaf kalau boleh yang lain bisa di-mute. Ya. Apalagi ada suara-suara dari luar itu. Ya.
Sebenarnya saya itu pengen ya, karena kalau saya memute semua juga bisa sangat mudah itu. Tapi alangkah lebih nyaman kalau kita masing-masing saja untuk sadar bahwa kalau ada suara di seputaran kita ya di mute aja lah. Ya, itu lebih nyaman saya kira ketimbang saya mute gitu ya. Nah, oleh karena itu kalau saya bisa menduga ya, Hari Angga itu melahirkan BIP itu bukan dalam waktu sekejap. Dalam waktu yang sangat panjang, dan saya pernah ngobrol sana, ngobrol sini, ngobrol sana, sini, sana, sini, dan saya boleh sedikit menyimpulkan dari versi saya dengan sendirinya. Beliau itu mendalami berbagai macam olah nafas. Pada saat remajanya beliau juga termasuk ya sama dengan remaja-remaja yang lain, dan satu saat itu masalah awalnya mesti pengen kanuragan lah, pengen bisa ini, bisa itu, bisa itu. Tapi satu saat ternyata setiap yang beliau ikuti itu mesti ada plusnya. Ya. Apapun, kanuragan apapun, entah itu pencak silat, entah itu kungfu, entah itu olah nafas yang lain, itu mesti ada plus. Plus apa? Plus kesehatan. Plus kesehatan. Plus kesehatan. Jadi akhirnya mengerucutlah beliau ternyata akhirnya meminati di plus kesehatan itu. Dan oleh karena itu tidak perlu heran bahwa Dr. Dini akhirnya menemukan dan memang dipesan secara khusus oleh Hari Angga supaya menerjemahkan apa yang diwariskan Hari Angga. Terus Dr. Dini berani dengan tegas karena beliau juga mendalami olah nafas yang lain bahwa ternyata seluruh gerakan Hari Angga yang dirangkum di dalam BIP itu kalau ditinjau dari disiplin olah nafas yang lain, ternyata seluruh badan cakra itu disentuh oleh seluruh gerakan. Kenapa harus diawali dan diakhiri mempertemukan belahan tubuh sebelah kiri dan sebelah kanan kita? Itu kelihatannya simpel, tapi ternyata kalau diamati betul-betul videonya Hari Angga itu seluruhnya seperti itu. Jadi dia mengawali dengan mempertemukan belahan tubuh sebelah kiri dan kanan kita, dan mengakhiri pun juga demikian. Dan ternyata setelah diteliti lebih jauh, di antara dua, memulai dan mengakhiri itu ternyata ada melakukan. Jadi memulai olah nafas, melakukan olah nafas, dan mengakhiri olah nafas. Itu tidak boleh bocor. Ya, kemudian mengawali olah gerak, melakukan olah gerak, dan mengakhiri olah gerak, tidak boleh berhenti barang sedetik pun. Jadi ternyata kenapa kok tidak melakukan secara spesifik gerakan-gerakan yang tadi Bu Umi tanyakan, itu ternyata sudah terangkum di dalam olah geraknya itu sendiri. Kita coba aja kalau gerakan satu atau gerakan dasar. Pada saat kita belajar BIP itu awalnya mesti dilatih gerakan dasar. Gerakan dasar itu cuma menggerakkan tubuh, menjatuhkan tubuh dengan posisi yang tidak boleh tunduk. Kenapa tidak boleh tunduk dan sebagainya, mungkin tidak usah saya ulangi. Ya, kalau pada posisi ini, pertanyaan yang sering muncul adalah, kok Hari Angga kok cuma segini? Yang lain kok sampai segini dan sebagainya. Itu sebenarnya beliau hanya memberikan batasan yang sangat kualitatif, adalah semaksimal mungkin sebatas nyaman. Jadi ini semaksimal mungkin, tapi sebatas nyaman. Pada saat semaksimal mungkin, tolong berhenti. Satu ketika berhenti dan tolong dirasakan. Jadi setiap gerakan kita coba merasakan. Terjadi stretching yang sangat luar biasa. Dan stretching yang sangat luar biasa itu dilakukan secara repetisi, berulang-ulang, dan dalam waktu yang panjang, ya, berulang-ulang terus. Ya, gerakan dasar itu kan cuma menggerakkan ini semaksimal mungkin terus tegak. Dan ini harus halus sekali. Mari kita coba gerakan dasar yang ke depan semaksimal mungkin, terjadi stretching yang luar biasa dari ujung kaki sampai ujung kepala. Tapi lihat ke depan, jangan lihat ke bawah. Sehingga beliau secara sendaguro ada bonus. Bonusnya adalah karena terjadi stretching yang luar biasa, tidak perlu ke salon lagi. Karena kalau sudah terlanjur punya leher double, itu mudah-mudahan dengan BIP yang intens itu lehernya akan menjadi tidak double lagi.
Jadi kan kalau kita sudah kan leher kita jadi dua, apa di sini itu gondoknya jadi dua. Gitu. Jadi ada stretching dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan setiap gerakan 1, gerakan 2, dan gerakan 3 itu terjadi stretching yang sangat luar biasa juga. Walaupun stretching itu sangat terasa, ada yang terasa, ada yang agak terasa, dan bahkan ada yang tidak terasa, padahal itu terjadi stretching. Kalau sekali mungkin tidak bermakna, tapi itu terjadi repetisi. Repetisi yang berulang-ulang dan terus-menerus. Nah, oleh karena itu, apa yang dicanangkan Ibu Uni tadi sebenarnya sudah terangkum di dalam seluruh olah gerak BIP. Saya kira mungkin dari versi saya seperti itu. Jadi, nah yang lain mungkin silakan kalau akan menambahkan. Terima kasih, Pak. Iya. Saya hanya ini sedikit, Pak Dio. Saya memerlukan apa namanya video-videonya Pak Hari. Ya. Kebetulan saya sedang mencoba melihat semua gerakannya itu. Saya ada lihat beberapa di YouTube, agak beda, agak ini, tapi nggak ada yang prinsipil sekali. Tapi saya ingin membuat secara detail. Saya tulis gitu Pak. Saya sedang bikin. Nanti saya akan serahkan ke Pak Budio, bukan untuk siapa-siapa. Ini yang saya tulis, apa yang saya lihat. Dan kemarin itu saya coba-coba kepada orang yang tidak ngerti BIP sama sekali. Coba gerakan sesuai dengan apa yang saya tulis. Salahnya di mana, kira-kira cocok atau enggak gitu. Saya sedang mencocokkan itu dengan apa yang dilakukan oleh Pak Hari. Nah, di luar itu juga saya justru memanggil mencari orang yang tidak mengerti sama sekali mengenai olah gerak. Yang berhubungan biasanya yang ngerti ini yang sok tahu nih orang-orang yang dari pesilat atau apa segala macam yang biasa olah napas itu. Oh ini gini enggak, saya justru cari ini akhirnya saya ketemu justru anak saya sendiri gitu Pak. Jadi anak saya ini seorang penari zapin. Jadi kalau di Riau itu penari zapin itu detail sekali Pak. Mulai dari gerak tangan, gerak jari, gerak kepala segala macam itu dia tuh mengawasi yang begitu-begitu. Nah itu justru saya minta tolong coba lihat. Ini gimana? Apa yang dibikin? Saya tulis. Ini apa yang dibikin? Saya tulis. Itu dulu Pak. Mudah-mudahan bisa jadi. Nanti saya kirim ke Pak Dio. Saya cuma mencari perbandingan lagi. Nanti saya panggil lagi dia. Tolong lihat. Apa ini? Jadi dia lihat, saya tulis. Dia lihat, saya tulis. Itu aja dulu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Nunggi. Jadi kita itu berharap dan saya punya keyakinan saya itu penuh, sangat penuh sejak awal ya. Pada awal dulu zaman almarhum Pak Eko, saya itu menyarankan begini. Pada saat itu Haryangga almarhum sudah melatih melalui TUT itu 5 angkatan. 5 angkatan itu jumlahnya 117 yang sudah dilatih langsung oleh beliau. Di antara 117 yang sudah dilatih beliau itu, saya punya keyakinan penuh pada saat itu. 117. 117, dari angkatan 1 sampai 5, Pak Julian menyebut 118, ada selisih 1 nanti kita bisa diskusikan, tapi catatan saya 117. Jadi oleh karena itu saya punya keyakinan, di antara 117 itu beberapa saya kenal, ada yang pendekar kungfu ada, pendekar silat ada, pendekar merpati putih ada, pendekar satria Nusantara ada, pendekar bidang medis banyak gitu ya. Jadi oleh karena itu saya memberanikan diri pada saat itu saya mengklasifikasi para penggiat bidang BIP khususnya yang dilatih langsung oleh Haryangga, baik yang melalui TUT maupun yang tidak, itu saya kelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang kelompok 1 adalah penggiat bidang olah nafas basicnya, ya, yang sejenis dengan BIP itu sendiri. Yang kedua adalah yang penggiat di bidang medis, baik itu dokter maupun sejenisnya lah. Dan yang kelompok 3 adalah yang awam. Nah, saya itu termasuk kategori yang awam.
tiga-tiganya memberikan komentar yang sama pada saat itu. Loh, BIP kok dahsyat ya? Semua mengatakan begitu. Kita bertiga bersepakat untuk mengejar Haryangga sampai ke ujungnya, terus minta supaya mana ya, mana ilmunya itu mana, mari kita tuangkan dalam wujud sesuatu yang bisa jadi diwariskan oleh kita semua. Ternyata beliau belum sempat mewariskan itu, namun beliau sudah selesai untuk menginginkan adanya satu kelompok pelatih untuk bisa mengembangkan itu. Namun belum kesampaian dan beliau keburu wafat, namun beliau sebenarnya sudah selesai mengetik. Mengetik itu namanya adalah buku pedoman tertentu lah. Saya tidak akan bicara lebih detail tentang itu, tapi intinya bahwa pada saat beliau sedang sakit keras, beliau mengatakan sudah selesai, cuman ya ini tantangan kita. Saya senang sekali kalau ada orang seperti Mas Nungki ini, sejumlah orang-orang yang sama Mas Nungki ini. Jadi BIP itu ini gitu loh, kita akan mencari itu. Dan beliau meninggalkan sejumlah, ya paling tidak ada 5 kategori. Ya tinggalan beliau tertulis itu hanya buku merah putih yang diberi judul sebagai MUKB, merajut ulang kesehatan bangsa, dan kemudian buku yang sebelumnya itu dulu diberi nama Self Healing Method, ya Self Healing Method. Sekarang buku dulu namanya sekarang diberi judul Self Healing, ya Self Healing Method. Dulu diberi judul First Choice for Health. First Choice for Health, dulu judulnya awalnya seperti itu. Dan kemudian yang materi ketiga yang tertulis adalah materi yang diberikan oleh Haryangga kepada para pelatih pada saat TOT. Dan kemudian materi keempat itu adalah tulisan-tulisan ilmiah yang bersangkut paut dengan BIP. Dan yang paling orisinil itu adalah tulisan tesisnya Dr. Kartijo dan yang lain-lain. Dan kemudian yang berserakan di mana-mana adalah saya beri nama sebagai best practices Haryangga dalam wujud komunikasi melalui WhatsApp group, melalui mailing list, dan melalui berbagai macam kesempatan. Nah itu kalau itu dihimpun akan menemukan inilah BIP itu. Iya. Nah itu kalau kemudian dianalisis oleh teman-teman yang juga bergerak di bidang itu mungkin ya. Karena salah satu pendekar kungfu mengatakan mirip sekali apa yang pernah diungkapkan oleh Mas Nungki, bahwa Haryangga itu gila. Haryangga itu gila. Lu kenapa gila? Ini di perguruan saya itu baru diajarkan pada saat sudah kita kira 10 tahun menekuni kungfu. Jadi oleh karena itu saya sendiri jujur saya sendiri belum bisa menemukan itu. Yang contoh kecil aja, Pak. Tarik nafas kencang, tarik nafasnya kencang. Ya. Buangnya pelan. Ya, kita kalau misalnya pemanasan itu sebenarnya kan melakukan olah nafas intinya kan. Pemanasan, tarik, tahan, buang. Nah, saya membuangnya belum selesai, sudah tarik lagi. Padahal buangnya itu adalah lebih lambat, lebih bagus. Tarik nafasnya lebih kuat, lebih bagus. Itu berulang-ulang dikatakan secara seperti itu. Sangat kualitatif memang. Begitu kita tarik nafas, kuat, buangnya pelan, lebih bagus katanya. Nah, kalau pemanasan saya kadang-kadang ya enggak apa-apa, ini kan dalam tarik nafasnya sudah kuat, kadang-kadang karena mengejar senyum dan mengejar komando, akhirnya tarik nafasnya nggak kuat, kadang-kadang tarik nafasnya tua, gitu aja, dan kemudian senyum, ya, enggak apa-apa, itu di lapangan saya kira seperti itu kita anggap, ya, karena dengan cara itu ada manfaatnya akan dirasakan juga, sesuai dengan definisinya bahwa BIP adalah kombinasi antara olah nafas dan olah gerak, yang dirancang berdasarkan teori medis yang mempunyai kekuatan. Beliau nyebut mempunyai kekuatan meningkatkan derajat kesehatan. Nah itu 100% digaranti. Mau gerakannya kayak apa, olah nafas, asal masih olah nafas, pasti derajat kesehatan yang meningkat. Walaupun berapa persen nggak tahu.
Jadi oleh karena itu biar aja itu. Tapi yang kedua adalah dan dapat membangkitkan tubuh untuk mengobati dan bahkan menyembuhkan dirinya sendiri. Nah, yang kedua ini yang harus kita memang kita elaborasi lebih jauh. Kurang lebih seperti itu. Sehingga kalau tarik nafas kuat, buang nafas makin pelan makin bagus. Terus pada saat kita buang nafas, terus ada olah gerak yang harus dengan kekuatan penuh. Lah itu bagi saya tidak mudah. Jujur aja bagi saya tidak mudah. Dan saya belum betul menemukan yang sebenarnya gitu ya. Saya masih tetap belajar walaupun sudah 5 tahun ya mungkin saking begonya saya mungkin ya. Tapi saya masih tidak selalu dapat gitu ya. Jadi oleh karena itu, tapi tidak perlu harus ini mengecilkan teman-teman karena sudah laksanakanlah itu, self healingnya akan terjadi lah kira-kira. Ya mohon maaf ini kalau sudah diajak bicara gitu kadang-kadang saya juga lupa waktu. Ya terima kasih, mudah-mudahan banyak teman-teman lain kayak Mas Nungki itu untuk kalau Mas Nungki butuh video-video yang lain yang kebetulan saya punya nanti kami kirim. Ya, silakan nanti kami kirim aja, nanti silakan slow motionnya dibikin sendiri lah untuk lebih bisa mengetahui detailnya. Baik, terima kasih. Yang lain, ini sudah jam 9 lebih 1 menit. Oh iya. Tapi sebelum saya akhiri, mungkin kami kasih kesempatan siapa yang akan bicara. Pak. Ya, silakan. Ya, jadi betul tadi itu ternyata Bu Amir itu adik kelas saya itu Pak. Itu selamat pagi Mbak Rom. Jadi saya sama dengan Mbak Rom punya kelainan pinggang ya, karena tadi Pak saya pernah cerita saya badminton ya, tenis dia, terus apa Pak kadang-kadang golf ya, kalau ada yang bayari Pak itu biasanya. Itu kadang-kadang kalau 17-an sepak bola malah Pak, antar ini dengan gapensi dengan konsultan gitu. Jadi pinggang saya agak terganggu. Waktu di Jakarta itu di GBK itu saya ini Pak kan ada yang latihan fisik dengan alat itu. Kaki saya ini mati di bawah, saya berayun gitu, malah tangan saya ini ketarik gitu. Terus disarankan dokter yang paling bagus tuh aja Mas ikut renang gitu. Nah, makanya saya setiap ke Semarang sama dosen-dosen undip sama pensiunan itu ada Pak Dokter Tontong, mesti dijemput untuk renang ke bawah kaki Ungaran itu di Tirtoargo Pak. Itu memang enak Pak, tapi dengan COVID sama dengan tadi Ibu, saya menemukan tadi sekarang dengan BEP ini pinggang kaki yang kadang-kadang kesemutan kaku tuh kok juga rasanya enak. Jadi saya malah ke arah Bu Dini tadi Pak, ternyata BEP itu tidak hanya mengobati tapi menyerang ke markasnya Pak. Jadi mengobati di markasnya, memperbaiki markasnya gitu. Jadi itu yang saya rasakan Pak. Jadi semoga yang lain juga demikian. Terus tadi ada siapa tadi? Tapi benar tadi BEP itu sebetulnya waktu kita membongkok, menggesek tadi pinggang itu kan menurut Hari Angga kan kepala kita harus tegak dan ditarik ke depan. Jadi itu pun ke pinggang sebetulnya sudah terapi itu Pak Padil. Belum waktu kita membungkuk ini kedua tadi ke belakang itu juga ini waktu kita begini kan kepala harus ditarik Pak dan tegak kan. Jadi di sini memang terasa ketarik Pak. Jadi sebetulnya semua gerakan ini ada efeknya ya ke pinggang, ke tadi kalau pemanasan otomatis jadi juga ke lengan, ke ini segala, ini ke pinggul gitu. Itu saja Pak. Jadi menurut saya BP memang menurut saya lengkap sekali Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Aryato. Ya. Oke, saya kira memang sebaiknya ada forum khusus ya untuk diskusi ini. Tapi nggak apa-apa untuk ya memberikan pengayaan terhadap apa yang kita lakukan. Dan kebetulan Bapak Iwan Sulanjana ya, Bapak Mayor Jenderal Iwan Sulanjana sudah membuat forum pelatih, sudah 2 kali bertemu kita melakukan latihan bersama pada saat
pandemi sekali dan sebelum pandemi sekali, kedua kali. Nah, mudah-mudahan di forum pelatih itu para pelatih bisa ketemu. Nah, kalau sudah ilmu itu, kalau saya tidak boleh tertutup, ilmu harus terbuka. Siapapun boleh ngomong, ya asal proporsional lah ya, asal proporsional. Saya kira memang seyogianya seperti itu. Baik, Nun sewu saya terpaksa mengakhiri karena jam 9 nanti juga ada acara lagi. Ini sudah jam 9 ya, jam 10, setengah 10 lagi. Jadi kami mohon maaf untuk kami akhiri dulu pertemuan hari ini dan terima kasih khususnya kepada Ibu Romlah dan kemudian Mas Nungki dan juga kepada Pak Aryoto dan Ibu Umi juga tadi. Terima kasih, sampai ketemu, dan saya mengimbau dan memohon kalau yang betul-betul serius yang selama ini saya pahami itu Dr. Usman itu ingin betul-betul ingin mengumpulkan testimoni-testimoni apapun wujudnya gitu ya, sehingga bisa dijadikan sebagai kadang-kadang sok gregetan gitu ya, banyak testimoni tapi ya bobotnya sampai testimoni gitu ya, belum sempat diteliti ya. Loh, nggak tahu kok, baru tahu. Hah? Ya Allah, udah hampir selesai baru tahu. Baik, saya kira itu saja dan sampai ketemu nanti. Terima kasih Pak Patio. Terima kasih semuanya. Terima sekali Bapak-Bapak Ibu semuanya, Pak Patio. Pamit. Assalamualaikum. Selamat siang. Besok masih ada ya Pak? Masih, jadi kita sepakat pokoknya kita tidak ada lakber itu 1 Syawal sampai hari Minggu, sampai hari Minggu. Ya. Oh, iya. 1 Syawalnya Rebo ya berarti Rebo sudah nggak ada. Kalau 1 Syawalnya Kemis ya berarti Kemis. Jadi dari 1 Syawal sampai hari Minggu kita off lah gitu. Oh. Terima kasih.